Halo sahabat sehat, kembali lagi nih di podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia kesehatan, pendidikan, dan juga peluang karir masa depan untuk tenaga kesehatan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu narasumber kita yang lumayan jauh nih ya, dari Tapanuli Utara ya Bu. Iya, Ketua Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara, Ibu Juwana Linda Simbolon SSTMK. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Kabar baik, selamat jumpa di Poltekkes Kemenkes Medan. Iya Bu, kita mau izin tanya-tanya nih ya Bu, Boleh. seputar D3 Kebidanan Tapanuli Utara ya Bu. Iya. Mungkin sebelumnya Bu, boleh diperkenalkan nggak nih Bu, Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara dari sejarah, alamat, dan juga keunggulannya nih Bu. Iya, terima kasih. Jadi Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara itu berdiri sejak tahun 1998. Jadi sudah eksis selama 27 tahun dengan 24 angkatan alumni. Jadi pertama tahun 1998 itu Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara awalnya itu adalah SPK dan dikonversi menjadi Akademi Kebidanan Tarutung milik Pemkab Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, pada tahun 2018 sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan SK Kemenristek Dikti nomor 792 KPT-2 2018, kita bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Medan dan salah satu program studi di luar kampus utama Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, saat ini Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara itu terletak di Jalan Raja Toga Sitompul, kilometer 7,5, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Seperti itu. Untuk keunggulannya nih Bu, apa aja yang dimiliki Kebidanan Tapanuli Utara nih Bu? Iya, jadi keunggulan Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara sama dengan seluruh Poltekkes Kemenkes Medan ya, itu menggunakan kurikulum OBE pada saat ini sejak tahun 2024 kemarin, atau Outcome Based Education. Itu adalah pendekatan kurikulum yang berorientasi pada hasil ya, atau berorientasi pada akhir pembelajaran, hasil akhir pembelajaran atau learning outcome yang harus dikuasai mahasiswa, bukan hanya pada materi atau proses penyampaiannya. Kemudian memiliki visi misi ya. Jadi visi misi Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara itu menghasilkan ahli media kebidanan yang unggul dalam upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan ibu dan anak. Sama dengan jurusan kebidanan yang ada di Sumatera Utara, namun kekhususan kita adalah terkait hipertensi dengan teknologi tepat guna, seperti itu. Kemudian yang paling utama ya, Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara sejak tahun 2023 kemarin sudah diakreditasi LAMPTKes dengan predikat akreditasinya unggul. Unggul ya Bu. Iya. Dan hasil UKOM nih Bu. Hasil UKOM-nya untuk 3 tahun berturut-turut ini kita lulus uji kompetensi 100%. Iya. Oke, untuk UKOM nasional UKOM nasional ya Bu ya. Iya, seperti itu. Terus Bu, apa saja fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar di Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara nih Bu? Iya, jadi Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara itu kan bagian dari Poltekkes Kemenkes Medan. Jadi dari segi mutu, pendidikan, sistem kurikulum, dan fasilitasnya semuanya mengikuti standar nasional. Ya, jadi kita walaupun di kabupaten sama dengan tempat kuliah yang ada di kota-kota besar. Ya, kualitasnya semuanya sama, ya, nggak berbeda. Iya, fasilitasnya apa aja nih Bu? Iya, kita punya mulai dari tenaga pendidiknya, ya, berpengalaman, SDM-nya berpengalaman, latar pendidikannya itu mendukung untuk semua proses pembelajaran. Kemudian untuk fasilitas gedungnya
Ya, kita mempunyai ruang kelas yang nyaman untuk belajar. Kemudian kita mempunyai gedung perkantoran yang nyaman, laboratorium yang lengkap, mulai dari lab ANC-nya, antenatal care-nya, intranatal care-nya, postnatal care-nya, BBL-nya, KB dan Case Pro-nya, dan ruang praktek itu didesain untuk latihan dan keterampilan mahasiswa. Kemudian kita ada juga ruang CBT, ya, sehingga mahasiswa selalu latihan di CBT dan mengikuti tes-tes di ruangan yang sudah lab CBT yang sudah kita siapkan. Kemudian ada perpustakaan kita. Perpustakaannya menyediakan buku yang lengkap dan perpustakaannya juga online, ya, berlangganan baik nasional maupun internasional. Kemudian kita juga ada fasilitas olahraga seperti badminton, voli, catur, tenis meja, serta mereka kan tinggal di asrama. Tinggal di asrama, fasilitasnya cukup nyaman, kemudian disiapkan wifi. Ini yang paling utama nih Bu, untuk Gen Z itu wifi yang paling utama Bu. Iya, mereka nggak perlu bayar, gratis. Seperti itu, iya. Wifi di asrama dan juga di gedung kampus ya Bu? Iya, di kelas, di kantor, di asrama, semuanya itu tersedia wifi-nya. Iya, seperti itu. Oke Bu, sekarang kita bahas hal yang paling bikin calon mahasiswa penasaran nih Bu. Apa aja sih yang dipelajari saat kuliah kebidanan nih Bu? Iya, mahasiswa itu akan belajar secara khusus kan tentang masalah kebidanan, mulai dari kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, termasuk ilmu-ilmu secara umum lainnya. Kemudian mereka itu mengikuti praktek. Praktek, ya, sebelum praktek mereka praktek di laboratorium kita tadi, kemudian diterjunkan ke rumah sakit, puskesmas, dan praktek bidan mandiri. Iya. Keren Bu. Jadi mahasiswa bukan cuma belajar teori dan praktik di laboratorium, tapi langsung praktik di lapangan ya Bu? Iya, betul, seperti itu. Sehingga mereka itu nantinya diharapkan setelah lulus, mereka sudah punya keterampilan dan siap bekerja di tengah-tengah masyarakat. Benar, karena mereka itu disiapkan untuk bisa praktek mandiri, seperti itu. Yang paling seru tuh labnya ya Bu ya, karena mahasiswa bisa latihan langsung dengan pentem, simulasi persalinan, sampai teknik pemeriksaan kehamilan ya Bu? Iya, kita siapkan semua alat-alatnya dengan lengkap dan yang terupdate lah, seperti itu. Iya. Kampusnya juga vibes-nya enak banget loh ya Bu. Ada tanaman hijau, dekat dengan masyarakat, tenang, cocok banget buat mahasiswa nih sambil kuliah, sambil healing-healing dikit gitu ya Bu? Iya, di situ sejuk, udaranya sejuk, tamannya banyak, bunga-bunga, pohon-pohonan, sehingga segar untuk tinggal di asrama dan belajar. Iya. Saya dengar nih Bu, mahasiswa kebidanan itu paling kompak karena sering bareng praktik, lembu laporan, kayak gitu, bikin video edukasi sampai turun ke masyarakat ya Bu? Iya, mereka selalu itu bikin video edukasi, kemudian baksos, ya, turun ke masyarakat, kemudian kadang-kadang mereka itu ada belajar mandiri malam, jadi mereka membuat tugas secara bersama-sama. Tim ya Bu, secara tim gitu ya Bu? Karena kan tuntutan daripada lulusan dari Prodi D3 Kebidanan itu kan harus bisa bekerja tim, seperti itu. Iya. Jadi kuliahnya bukan cuma belajar, tapi juga banyak pengalaman hidup gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Oke Bu, sekarang kita bahas tren nih Bu. Bidan Gen Z kayaknya itu beda ya Bu ya, lebih digital, lebih aktif, dan juga lebih kreatif ya Bu? Iya, betul. Jadi bidan Gen Z ini kan, bidan saat ini tidak hanya menolong persalinan, ya kan, mereka harus bisa edukasi via media digital, contohnya telemedicine, telehealth, ya, membuat konten kesehatan, mengedukasi remaja, memahami teknologi kesehatan sesuai dengan misi Prodi D3 Kebidanan secara khusus,
dan Poltekkes Kemenkes Medan. Benar. Jadi kita mendukung mahasiswa untuk mengembangkan potensinya seperti itu. Iya. Keren nih Bu. Jadi lulusan dari sini bukan hanya siap kerja, tapi juga siap jadi bidan masa depan yang melek digital gitu ya Bu. Betul. Dan peluang kerjanya di dalam negeri bahkan di luar negeri. Oh iya, Bu. Iya, di rumah sakit pemerintah, swasta, puskesmas, mendirikan praktek mandiri bidan sebagai konselor, laktasi, edukator ibu dan anak, bahkan influence kesehatan pun bisa. Bekerja di luar negeri juga bisa. Banyak alumni kita yang sudah bekerja di luar negeri, seperti di Jepang, ya, di Singapura dan di negara lainnya. Ya. Oke Bu. Dan saat ini Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara itu belajar setiap hari bahasa Jepang. Oh, Iya, ada. karena diajari oleh sensei yang ada tinggal sensei-nya ya, Bu, iya, ya? tinggal di kampus Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara. Iya. Dan baru-baru ini ada yang 4 orang lulus untuk sertifikat KAGU. Ya, seperti itu. Keren banget Bu. Untuk prestasinya nih Bu, prestasi dari Kebidanan Tapanuli Utara, boleh di-spill nggak dia Bu prestasinya? Iya, jadi Poltekkes Kemenkes Medan itu selalu mendukung mahasiswa yang punya prestasi, ya selalu didanai dan difasilitasi untuk mengikuti lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Iya. Nah, jadi baru-baru ini mahasiswa Prodi D3 Kebidanan itu mengikuti lomba resume jurnal di Poltekkes Surabaya dan mendapatkan juara 2. Kemudian lomba nasional Health International Education Competition di Denpasar, Bali, lomba esai tingkat nasional di Padang, serta kompetensi inovasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes di Semarang. Jadi disiapkan loh dari Iya benar Bu. difasilitasi dari Poltekkes Kemenkes Medan untuk ikut seperti itu. Oke nih Bu, terakhir. Iya, sebelumnya kan Bu, jadi walaupun kampus kita itu berada di sebuah kabupaten Iya, kecil, tapi nggak kalah dengan kampus-kampus yang berada di kota besar. Iya benar. Nih Bu, terakhir boleh minta wejangan nggak nih Bu? Wejangan atau pesan untuk adik-adik buat sobat sehat di luar sana yang masih ragu nih mau ngambil jurusan kebidanan nih Bu. Iya, untuk adik-adik kami yang lulus SMA, para gensi yang masih ragu mau ngambil kebidanan, ini pesan Ibu, jika kamu punya hati untuk membantu orang lain, ingin punya karir di bidang kesehatan, dan ingin melakukan pekerjaan yang punya dampak besar bagi kesehatan ibu dan bayi, mari ya sekolah di Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara, Poltekkes Kemenkes Medan. Tidak perlu takut, di sini kalian akan dibimbing. Yang penting adalah mau belajar dan punya kemauan. Wah, deep banget nih Bu. Tentu saja kalau mau kuliah kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara adalah pilihan yang tepat ya Bu ya. Iya betul. Dan mari sekali lagi kita pada bulan Februari nanti mulai buka pendaftaran jalur prestasi. Kami siap menyambut kalian. Nah, Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara secara khusus dan secara melalui Poltekkes Kemenkes Medan ya turut prihatin terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda saat ini di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, khususnya Sumatera Utara, di Tapanuli Utara dan di Tapanuli Tengah. Semoga korban bencana diberi kesabaran dan kekuatan serta tertanggulangi. Tuhan itu baik dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ya, amin. Amin. Oke Bu. Baik Sobat Sehat, berikut obrolan yang super seru dan super panjang nih ya dengan Ibu Juana selaku Kaprodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara. Untuk Sobat Sehat semuanya udah tahu nih fasilitas yang lengkap, pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, Iya. kampus yang vibes-nya juga nyaman, sampai peluang karir yang super luas dari Kebidanan
Kebidanan Tapanuli Utara. Semuanya membuat prodi ini jadi pilihan terbaik nih buat sobat sehat semuanya. Jadi buat sobat sehat yang masih bingung, ayo semuanya ya Bu ya, daftar di Kebidanan Tapanuli Utara. Buat sobat sehat, sekian dulu nih obrolan kita hari ini. Jangan lupa terus pantengin episode-episode Ngopi Sehat lainnya di episode-episode berikutnya. Tetap semangat, salam sehat dan tetap berkarya ya Bu ya. Salam sehat, Salam tetap berkarya. Iya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.